Tuhan dan teknologi. Apa itu teknologi? Mengapa ada teknologi? Mengapa teknologi menjadi jahat? Bagaimana prinsip penggunaan teknologi yang benar? Kita masuk yang pertama. Apa itu teknologi? Teknologi adalah cara dan alat yang digunakan untuk mengerjakan atau menghasilkan sesuatu yang secara efektif dan efisien. Teknologi dapat membantu kita bekerja secara efektif dan efisien. Di sini berarti bahwa teknologi dapat membantu kita melakukan lebih banyak pekerjaan dengan standar yang lebih tinggi dan hasil yang lebih baik. Kemudian efisien, di sini dalam waktu yang lebih singkat atau contohnya dengan biaya yang lebih rendah. Kemudian peran teknologi. Teknologi sangat penting dan dapat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu secara efektif dan efisien. Mengapa ada teknologi? Dalam Kejadian 1 ayat yang ke-8 ayat pasal 1 ayat yang ke-5, karena teknologi adalah bukti kepercayaan Tuhan pada manusia. Teknologi adalah bukti Tuhan menghargai manusia. Teknologi adalah cara Tuhan untuk memampukan manusia hidup dalam rencana Tuhan. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa teknologi menjadi jahat? Kita belajar dari Kejadian pasal 6 ayat 16 sampai 22. Ayatnya yang ke-16, Mazmur pasal 139 ayat 7, Lukas 15 ayat 13, Yunus 1 ayat 3. Semua kebenaran firman Tuhan yang saya sebutkan tadi, semua itu merujuk pada pemilihan dan keputusan manusia, di mana ini bisa berarti bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi dan dampak dari keputusan dalam penggunaan teknologi tersebut. Jadi, teknologi menjadi jahat bukan karena teknologi itu sendiri, tapi karena bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Karena manusia salah menyalahgunakan teknologi ini. Kisah Yabal di kemah, konstruksi, dan ternak makanan, kecapi dan seruling, Tubal Kain, tukang perunggu dan besi, Naamah, kenikmatan. Nah, Yabal, dia dikenal sebagai bapak semua yang hidup dalam kemah dan memelihara ternak. Dalam Kejadian 4 ayat 20, dalam konteks teknologi, Yabal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang konstruksi, membangun kemah dan agrikultur, memilih ternak, dua aspek penting dalam kemajuan teknologi. Yang kedua, Yubal, dia dikenal sebagai bapak semua yang memainkan kecapi dan seruling. Kejadian 4 ayat 21, Yubal bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang musik dan hiburan yang sekarang sangat dipengaruhi oleh teknologi, dari produksi musik hingga distribusi dan streaming. Tubal Kain, dia dikenal sebagai tukang segala perkakas, tembaga dan besi. Kejadian 4 ayat 22, Tubal Kain bisa dianggap sebagai pelopor dalam bidang manufaktur dan teknologi material yang merupakan fondasi dari banyak inovasi teknologi. Kemudian ada Naamah. Meski tidak dikatakan secara spesifik apa yang dia lakukan, namanya berarti manis atau cantik yang bisa dihubungkan dengan konsep kenikmatan atau estetika. Dalam konteks teknologi, ini bisa berarti desain dan user experience, aspek penting dalam membuat teknologi yang dapat dinikmati dan mudah digunakan. Jadi dari perspektif ini kita bisa melihat bahwa teknologi telah berkembang dan menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari konstruksi dan makanan, hiburan, manufaktur, hingga desain dan pengalaman pengguna. Perkembangan teknologi berlangsung secara normal. Generasi ke-8 di garis keturunan Kain, generasi ke-10 di garis keturunan Set. Kejadian 11 ayat 1-6 berkata, satu bangsa, satu bahasa, satu logat. Kata ganti mereka, kita, dan koneksi. Dampak dari teknologi ini, hidup jauh dari Tuhan. Tidak menghilangkan kemampuan manusia untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi. Hidup jauh dari Tuhan membawa manusia untuk menciptakan teknologi yang humanistik. Prinsip penggunaan teknologi. Manusia dapat menggunakan teknologi untuk melaksanakan amanat agung budaya dan amanat Tuhan dalam amanat budaya dan agung dengan efektif dan efisien. Penggunaan teknologi seharusnya berawal dari rasa bersyukur dan berakhir pada memuliakan Tuhan. Dan teknologi tidak menjadi Tuhan. Hubungan yang besar dengan Tuhan akan menolong kita menggunakan teknologi dengan benar. Sebagai hamba Tuhan, kita harus mewaspadai penggunaan teknologi ini. Waspada terhadap teknologi, jangan sampai kita mentuhankan teknologi. Sangat dipuja, sangat memikat, sangat terikat dengan teknologi. Waspada terhadap teknologi. Teknologi adalah salah satu pintu masuk iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman.
anak-anak Tuhan, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Maknanya, hati-hati dengan selfish mode dan berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish mode yang berorientasi dengan diri sendiri. Hati-hati dengan mentalitas selfish yang menjadikan budaya itu bersama. Hati-hati dengan mentalitas selfish yang berkembang jadi mentalitas Lucifer. Tuhan akan meluaskan teknologi sampai batas tertentu. Bila mana sudah berlebihan, itu punya kuasa untuk mengintervensi kita semua. Maka cari nama, denotasi, atau konotasi tujuan Alkitab. Ulangan 28 ayat 13, Yosua 3 ayat 4 sampai 14, 1 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 31, Amsal 20 ayat 1. Kesimpulan adalah kemuliaan, kehormatan, nama baik, tidak apa-apa.